Jika Jakarta lockdown akan terjadi pertumpahan darah di segala penjuru kota. Ditulis oleh Manuel Mawengkang di siwert.com. Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Jokowi didesak untuk melakukan lockdown oleh berbagai elemen masyarakat. Beberapa orang sudah menyarankan dan membisiki Jokowi untuk segera melakukan lockdown terkait COVID-19 yang berpotensi menyebar. Meski sudah beberapa kali pemerintah pusat menegaskan tidak ada lockdown, tekanan itu terus ada. Tekanan oleh kaum agamawi, politisi busuk dan pembenci NKRI untuk Jokowi segera melakukan lockdown sudah sangat keras dan terus-menerus menggempur benteng pertahanan Jokowi. Mereka ingin Indonesia terpecah. Orang yang menginginkan lockdown adalah mereka yang tidak paham. Beberapa elemen seperti MUI dan IDI sudah mulai menghantui Jokowi dengan wacana lockdown, mengunci semua wilayah, tidak ada yang boleh masuk maupun keluar, padahal kita tahu bahwa di India terjadi kerusuhan di dalam negara tersebut karena wacana lockdown. Kalau di negara-negara tertentu bisa melakukan lockdown, itu karena negara yang dipimpin oleh otoriter. Kalau tidak patuh, akan dipenjara, maksimal ditembak mati. Namun kalau di Indonesia dilakukan lockdown dan aparat bersifat represif, para politikus itu akan berkoar-koar tentang HAM. HAM akan dibawa-bawa karena Indonesia dianggap represif. Percobaan untuk hal ini sudah dikerjakan sebelum-sebelumnya untuk kasus yang berbeda. Salah satu test drive menekan Jokowi adalah lewat hoax yang disebarkan antek bule-bule tolol seperti si Vero Kuman dan Mak Susi dalam kasus bentrokan antara aparat dan para mahasiswa asal Papua yang tinggal di Jawa Timur. Mereka ingin memberikan tekanan kepada Jokowi lewat aparat yang dianggap melakukan tindakan yang represif dan membantai orang-orang Papua. Padahal semua itu adalah hoax. Akan tetapi, langkah senyap Jokowi menetralkan semua itu. Framing busuk ini pada akhirnya berhenti dan Vero Kuman Dungu bin biadab itu dikasuskan dan dijadikan tersangka karena berpotensi memecah belah. Bayangkan kalau strategi busuk itu berhasil terlaksana, Indonesia hancur lebur, Indonesia pecah. Sekarang wacana lockdown pun juga sepertinya dijadikan ajang untuk membantai Jokowi dan menghancurkan Indonesia. Jokowi tahu bahwa lockdown di Indonesia akan memberikan dampak yang sangat buruk, seburuk yang bisa kita bayangkan. Dari demografi penduduk, Indonesia adalah negara yang sangat padat dengan tingkat perekonomian di Indonesia menengah ke bawah yang sangat banyak. Lantas, jika mereka tidak bisa pergi keluar kota untuk cari kerja, maka mereka otomatis akan menganggur. Ketika menganggur, otak reptil mereka bekerja. Otak reptil untuk bertahan hidup adalah hal yang paling mudah dieksploitasi. Mereka akan brutal, bahkan rela melakukan apapun demi mengisi perutnya dan keluarganya. Kekacauan pasti akan terjadi jika lockdown, darah akan mengalir di segala penjuru. Tidak perlu bicara di daerah-daerah preman, di daerah Sudirman dan tempat para pengusaha pun akan menjadi ajang gladiator. Mereka akan saling menyakiti. Saat itu, sejauh mata memandang, justru dampak buruk lockdown bagi berbagai negara sangatlah banyak. Yang berhasil hanya Cina. Lihat saja India, mereka saling membantai dan kerusuhan terjadi besar-besaran. Lihat lagi Italia, lockdown namun sekarang lebih tinggi tingkat kematian daripada Cina. Inggris lockdown, suplai makan pagi, siang, malam pun langsung terbatas. Saya sampai kepada satu kesimpulan bahwa apabila lockdown terjadi di Jakarta, pasti akan terjadi kekacauan yang sangat besar. Jakarta akan krusial, Indonesia akan hancur sehancur-hancurnya. Saat ini yang perlu kita kerjakan hanyalah berdoa agar Jokowi tidak terpengaruh para pembisik biadab. Dan kita harus dukung kebijakan pemerintah pusat yang saat ini mereka kerjakan. Tes massal, rapid test, dan rapid test. Agar apa? Agar semua orang terpetakan dan fokus-fokus daerah penularan bisa segera didata dan dikarantina. Lagi pula, Indonesia mengenal undang-undang kekarantinaan wilayah. Ya, undang-undang kekarantinaan wilayah.
Yang harus kita dukung adalah undang-undang kekarantinaan wilayah zona merah. Teknisnya tidak sampai satu Indonesia dan saya pasti akan dukung hal tersebut. Mungkin saat ini kita harus satu suara mendukung penggodokan undang-undang ini oleh Mahfud MD. Jika tidak perlu sampai lockdown, mengunci supply dan demand di sebuah kota, mereka akan saling menggigit dan setelah saling membantai mereka akan menikmati kehancuran negara ini. Itulah dampak lockdown total. Mohon Pak Jokowi jangan sampai lockdown total. Kasihanilah kami. Kami mempercayakan bangsa ini kepada Anda Sang Presiden. Berbijaksanalah dengan segala pertimbanganmu. Dan bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwert.com. Rahma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.